Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen persediaan. Karena sebelumnya kita telah membahas mengenai manajemen piutang dan juga ada modal kerja ya. Jadi di aspek-aspek dalam modal kerja itu ada kas, piutang, dan persediaan. Dan persediaan ini sendiri merupakan aset lancar yang paling tidak lancar atau yang paling tidak liquid ya. Karena apa? Karena kita harus menjual persediaan untuk mendapatkan fresh money atau mendapatkan uang kas untuk bisa kita belanjakan ulang ya. Jadi kita harus membuatnya laku dulu sebelum kita memperoleh cash money tadi. Jadi istilahnya kurang liquid. Nah, oke, langsung aja ya. Jadi ada beberapa pendahuluan yang sebelumnya telah saya rangkum. Jadi gini ya, tersedianya produk yang cukup merupakan faktor yang penting guna menjamin kelancaran proses produksi. Dan persediaan yang terlalu besar atau terlalu banyak atau namanya overstock ya, atau persediaan yang terlalu sedikit yang namanya understock itu tidak menguntungkan perusahaan karena akan menimbulkan biaya-biaya yang teramat besar. Dan kekurangan persediaan suatu produk dapat berakibat terhentinya proses produksi dan suatu ketika bisa mengalami kehabisan stok ya. Bayangin kalian mau memproduksi suatu barang tapi salah satu bahan bakunya aja itu kalian kehabisan stok ya, maka tentunya akan mengganggu proses produksi yang lainnya dan akhirnya berdampak pada penjualan juga ya. Bila perusahaan tidak memiliki persediaan yang mencukupi, biaya pengadaan darurat tentunya lebih mahal. Bisa-bisa biaya pengadaan darurat itu kita terpaksa membeli pada saat itu juga. Artinya nggak ada pilihan lain selain membeli yang paling mahal akhirnya. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki persediaan yang cukup besar atau yang cukup ya, perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan. Oke, misalkan persediaannya cukup besar, tapi kita akhirnya bisa memenuhi permintaan pelanggan. Namun di satu sisi, biaya penyimpanan pun akhirnya cukup besar juga. Dan ini ya, persediaan produk yang terlalu besar atau overstock dapat berakibat terlalu tingginya beban biaya guna menyimpan dan memelihara produk tersebut selama penyimpanan di gudang. Nah, ekstrimnya mungkin ada yang sempat kadaluarsa gitu. Akhirnya kita membuang bahan baku tersebut atau membuang persediaan bahan untuk dijual tersebut. Dan ada ini ya dasar syariah manajemen persediaan. Mungkin bisa dibaca. Ini dasarnya dari Quran surat Luqman ayat 34 dan juga Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 48. Jadi jika kita perhatikan ya dari ayat-ayat di atas itu saling berkaitan, dan dalam surat Luqman ayat 34 ini mengatakan bahwasanya Allah itu menyatakan tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui ya dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau apa yang akan diperolehnya besok serta apa yang akan terjadi besok-besok gitu ya. Namun demikian kita tuh diwajibkan untuk berusaha. Nah, berikhtiar ya. Dan di surat Yusuf ayat 47 sampai 48 ini dapat kita pahami ya bahwa kita tuh harus mempersiapkan persediaan jika terjadi sesuatu yang kurang baik di masa yang akan datang. Jika kita lihat dari sudut pandang persediaan ya, bahwasanya dari dua ayat dan dua ayat di atas itu nampak jelas bahwa gak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan untuk menghindari risiko yang paling buruk, kita tuh harus berusaha menyiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk juga yang akan terjadi dengan membelanjakan secara moderat atau secukupnya aja ya. Yang berlebihan gak boleh, yang sedikit pun gak boleh. Dan dapat menyisihkan kelebihan untuk berjaga-jaga pada saat membutuhkannya. Nanti kita akan bicara tentang safety stock. Oke. Lalu ini lupa slide persediaan itu apa ya? Jadi persediaan itu merupakan bahan baku boleh atau barang jadi yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, entah itu untuk dijual atau untuk memenuhi proses produksi yang lain gitu ya,
atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Tuh ya, persediaan. Jadi persediaan ini terdiri dari macam-macam ya, ada persediaan alat kantor, persediaan bahan baku. Bahan baku ini untuk perusahaan industri ya, atau manufaktur. Lalu persediaan barang dalam proses atau barang yang work in process. Dan ada juga persediaan barang jadi yang akan disimpan di display gitu kan, untuk dijual kembali. Jadi fungsi persediaan ini ada 3 ya. Yang pertama adalah fungsi decoupling. Jadi fungsi decoupling itu persediaan diadakan agar perusahaan itu tidak sepenuhnya bergantung pada pengadaan dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman saja. Nah, jadi persediaan itu juga diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari para pelanggan. Persediaan itu dapat digunakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang kita nggak bisa perkirakan, atau yang namanya disebut fluctuation stock gitu ya. Jadi mungkin kita harus mengantisipasi permintaan konsumen yang membeludak ya, misalkan pada season-season tertentu, season liburan atau season kadang musim panas, jadi persediaan es krim harus lebih banyak, nah gitu ya. Jadi harus ada persediaan untuk memenuhi permintaan konsumen yang mendadak dan dalam jumlah yang banyak. Lalu ada fungsi economic lot sizing. Jadi dengan penyimpanan persediaan ini, perusahaan itu dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat akhirnya mengurangi biaya-biaya per unit. Nah, persediaan ini perlu untuk mempertimbangkan penghematan ya, karena perusahaan membeli dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan. Karena memang memesan dalam jumlah besar itu tentunya lebih murah ya dibandingkan dengan pemesanan dalam jumlah kecil. Bayangin dikit-dikit habis, lalu pesan dikit-dikit habis pesan gitu. Tentunya misalkan kalian beli di Shopee gitu ya, akhirnya barang nggak nyampe 1 kilogram, akhirnya ongkirnya sama dong dengan yang 1 kilogram gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan biaya yang kira-kira paling optimal dalam memesan, entah itu memesan dalam jumlah yang cukup atau lebih baik banyak sekalian ya. Yang penting nanti biayanya yang paling efisien. Karena oleh karena itu kenapa sih perusahaan-perusahaan besar itu memproduksi barang itu cenderung murah? Karena mereka punya economic of scale, punya skala ekonomi. Karena mereka memproduksinya dalam jumlah partai yang besar ya. Akhirnya biaya fixed cost-nya itu akhirnya rendah juga per item barang. Nah, jatuhnya final produknya itu harganya murah juga dibandingkan kalau kita home industry itu kan pemesanannya dikit-dikit, terus fixed cost-nya akhirnya besar per item produknya. Nah, itu karena perbedaan economic of scale. Lalu yang ketiga adalah fungsi antisipasi. Jadi persediaan itu punya fungsi antisipasi terhadap fluktuasi pelanggan atau konsumen yang tidak dapat diramalkan berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu atau permintaan musiman, sehingga perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman atau seasonal inventories. Nah, sampai sama kayak decoupling ya. Nah, tujuan pengelolaan persediaan gini ya, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat. Lalu untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Nah, hal ini dikarenakan alasan kemungkinan barang menjadi langka sehingga sulit untuk diperoleh, dan kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan gitu. Ada juga misalkan kita kehabisan stok dan harga pasar yang berlaku pada saat ini tuh cenderung tinggi, mungkin karena adanya inflasi atau karena banyaknya permintaan gitu ya.
tapi kita udah nggak punya persediaan lagi, jadi terpaksa kita ambil harga pasar yang tinggi tersebut. Yang ketiga adalah untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Dan menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena dapat mengakibatkan biaya yang menjadi besar. Iya dong. Lalu menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement atau mungkin di gudang gitu ya, tidak besar-besaran karena mengakibatkan biaya menjadi besar juga, ya dong. Misalkan kalian nyetok itu di kulkas gitu ya, bayangin buat bayar listriknya itu berapa kulkas, lalu bayar orang yang ngurusin persediaan itu. Nah, biaya mungkin ada yang nyewa gudang banyak, akhirnya biaya sewa gudangnya tinggi juga karena kita menyetok dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk jenis-jenis persediaan, jadi ini ya Handoko membedakan jenis-jenis persediaan menurut fungsinya menjadi 3, yaitu batch stock atau lot size inventory merupakan persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan dan barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, stok atau lot size inventory ini antara lain, maaf ini harusnya nyambung ke atas ya, ini saya betulkan, memperoleh potongan harga pada saat harga pembelian. Nah, tadi kan ya, karena kita membeli dalam jumlah yang banyak, maka biasanya kita dapat diskon. Memperoleh efisiensi produksi karena adanya operasi atau proses produksi yang lebih lama dan adanya penghematan di dalam biaya angkutan. Oke. Lalu ada fluctuation stock, merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak bisa ditebak. Tadi ya udah jelaskan. Dan juga ada anticipation stock, itu merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang masih dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun untuk menghadapi penggunaan atau permintaan yang meningkat. Jadi mungkin kalian ada analisis-analisis ekonomi yang biasanya dipelajari itu dalam ini metode kuantitatif untuk bisnis gitu ya, ada mata kuliahnya. Jadi mereka itu memang mengforecast atau meramalkan ya. Ada juga namanya teknik proyeksi bisnis gitu ya. Jadi meramalkan kira-kira penjualan di bulan depan itu berapa sih berdasarkan tren atau pergerakan produksi pada masa-masa yang lalu. Itu bisa diramalkan. Dan dengan jumlah yang pasti pula, dengan error yang seminimal mungkin. Itu mungkin ada nanti kalian akan mempelajarinya di mata kuliah lain. Kalau dulu saya mempelajarinya dalam mata kuliah Medquant atau teknik proyeksi bisnis gitu ya. Jadi mungkin kita bisa meramalkan kira-kira untuk penjualan di bulan depan atau tahun depan itu berapa, dan persediaan yang harus kita sediakan itu untuk mengantisipasi adanya penjualan yang seperti itu tuh berapa. Nah, selanjutnya adalah pendekatan dalam mengatur persediaan dalam suatu perusahaan ya. Ada namanya metode Economic Order Quantity atau model EOQ, di mana metode ini dapat digunakan baik untuk barang yang dibeli maupun untuk barang yang diproduksi sendiri. Maksudnya barang yang dibeli itu kita kulaan gitu ya, dan ada juga barang yang untuk yang kita produksi sendiri. Dan model ini digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan persediaan dan biaya kebalikannya atau inverse cost pemesanan persediaan. Jadi kita mempertimbangkan biaya penyimpanan persediaan yang paling kecil dan biaya pemesanan persediaan yang paling kecil juga. Gitu ya. Lalu ada yang namanya pendekatan JIT atau just in time. Adalah suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi yang tepat, waktu dan tempat yang tepat juga. Kalau economic order quantity itu kita kan meramalkan ya, kita menimbang berapa kita akan menyimpan persediaan itu dengan cara meminimumkan biaya. Nah, kalau pendekatan just in time ini kita belajar dari pengalaman masa lalu mengenai histori penjualan kita
barulah kita menyimpan persediaan tersebut. Jadi dia tidak menggunakan perhitungan biaya kalau pendekatan just in time, atau ada pesanan jadi baru dia nyetok gitu. Jadi ya ada plus minusnya yang akan nanti kita bahas ya. Untuk pendekatan economic order quantity ini nih ya, rumusnya adalah IOQ sama dengan akar dari 2 dikali S dikali D dibagi dengan H, di mana S adalah biaya pemesanan per pesanan. Jadi satu kali pesan tuh kira-kira habis berapa gitu ya biayanya. Biaya pemesanan tuh macam-macam ya, ada misalkan biaya administrasi, penempatan order, untuk milih-milih vendor atau supplier, itu kan kita butuh biaya ya. Ada biaya pengangkutan atau ongkir ya, ongkirnya berapa. Nah, dan juga adalah biaya penerimaan barang, misalkan stok barang datang, kita kan butuh beberapa orang gitu ya untuk mengangkutnya, untuk menempatkan persediaan tersebut di gudang gitu kan butuh banyak orang. Biasanya kita kan gaji mereka, ngasih upah mereka gitu ya, ngasih bayaran, ngasih tips gitu. Nah itu masuk ke biaya pemesanan juga gitu ya, paham? Dan juga ada D itu penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode waktu. Jadi misalkan dalam 1 tahun itu permintaan itu ada berapa unit produksi gitu ya. Dan H adalah biaya simpan atau biaya menyimpan. Biaya menyimpan itu contohnya apa aja? Ada tadi ya, biaya sewa gedung, biaya administrasi, biaya sewa gudang, biaya administrasi gudang, biaya listrik gitu ya, biaya untuk asuransinya misalkan persediaannya rusak gitu. Ada juga biaya kerusakan, biaya kehilangan gitu, biaya dimakan tikus, biaya apalagi jamuran gitu kan harus dihitung. Nah itu namanya biaya untuk menyimpan. Rumusnya gampang ya, diakarkan. Dan IOQ merupakan salah satu model manajemen persediaan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan ya, ingat-ingat. Namun, formula tersebut dapat formula tersebut dapat diterapkan jika dipenuhi 4 asumsi dasar sebagai berikut. Tingkat penjualan tersebut dapat diperkirakan. Nah, dan penggunaan bahan itu konstan, misalkan untuk produk ini pakai bahan baku ini gitu ya, jadi nggak ada perubahan. Dan pemesanan dapat dilakukan seketika, misalkan kita kehabisan sekarang, stoknya kita bisa pesan dan langsung datang pada hari itu juga gitu. Itu namanya pemesanan dapat dilakukan seketika, tapi mana mungkin kan gitu ya. Dan pengiriman dapat dilakukan dengan cepat. Nah, dalam kondisi kepastian, asumsi bahwa pemesanan dapat dilakukan seketika juga pengiriman bahan, maka reorder point-nya akan sama dengan 0 gitu ya. Kalau misalkan kita pesan sekarang bim salabim langsung datang, itu namanya reorder point-nya 0. Artinya kita meskipun kita nggak punya persediaan apapun di gudang nggak masalah, karena ntar lagi akan datang persediaan tersebut. Tapi kan sangatlah tidak mungkin dalam dunia bisnis ya. Tapi ada penjelasan lain. Tetapi apabila pemesanan tidak dapat dilakukan seketika, maka dapat ditentukan reorder point-nya. Nah, boleh tuh IOQ dipakai, tapi kita juga pakai rumus reorder point atau jumlah persediaan minimal. Nah, yang akan kita jadikan dasar untuk pemesanan kembali gitu. Jadi misalkan sampai titik persediaan berapa sih kita harus memesan kembali gitu, atau tinggal berapa sih persediaan di gudang yang mengharuskan kita untuk memesan persediaan kembali gitu. Namanya reorder point. Yang harus kita tentukan tingkat penggunaan hariannya. Kita harus tahu tingkat penggunaan harian itu berapa. Dan lead time ini yang dipertimbangkan ya, adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan pemesanan sampai barang diterima, atau kira-kira berapa lama barang itu mulai dari saat kita memesan sampai barang itu datang. Itu namanya lead time, waktu tunggu ya. Jadi reorder point yaitu batas atau titik jumlah pemesanan kembali.
ROP berguna untuk mengetahui kapan suatu perusahaan mengadakan pemesanan. Terjadi apabila jumlah persediaan yang terdapat dalam stok berkurang terus, sehingga harus ditentukan berapa banyak batas minimal tingkat persediaan yang harus dipertimbangkan, sehingga tidak terjadi kekurangan persediaan. Jangan sampai kita persediaan itu sampai minus ya, dalam artian pesanan itu terus berjalan sedangkan kita nggak punya persediaan atau understock ya. Jumlah yang diharapkan tersebut dihitung selama masa tenggang. Masa tenggang itu atau lead time. Ditambah dengan persediaan pengaman atau safety stock yang biasanya mengacu kepada probabilitas atau kemungkinan terjadi kekurangan stok selama masa tenggang atau lead time. Jadi kita harus menentukan safety stock atau persediaan yang aman itu berapa dulu, atau persediaan yang paling minimal itu berapa, dan juga kita mempertimbangkan persediaan saat masa tenggang atau persediaan saat lead time gitu ya. Dalam penentuan atau penetapan reorder point haruslah diperhatikan faktor-faktor penggunaan saat lead time dan juga penggunaan atau besarnya safety stock. Nah, ROP-nya contohnya gini ya. ROP ini rumusnya nggak pasti, cuman ada dua aspek pokoknya ya, safety stock sama penggunaan saat lead time. Dan penggunaan saat lead time ini terserah perusahaan berapa, tergantung penggunaan atau produk per hari yang dihabiskan. Jadi menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan presentasi tertentu ya, boleh juga. Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan sama aja. Misalnya ya, ditetapkan bahwa safety stock sebesar 50% dari penggunaan selama lead time. Dan ditetapkan bahwa lead time-nya adalah 6 hari, sedangkan kebutuhan barang setiap harinya adalah 3 unit per hari. Nah, ini udah ketemu bahwa penggunaan setiap harinya adalah 3 unit per hari. Ada juga yang kita harus mencari dulu, kira-kira kebutuhan barang 1 tahun itu berapa, lalu kita harus menjadikannya kebutuhan barang per hari. Itu dengan cara dibagi 360 atau juga ada yang dibagi hari kerja gitu ya. Jadi untuk ROP-nya itu berapa? Jadi ada ini ya, karena ini gampang sih. Misalnya ditetapkan bahwa safety stock sebesar 50% dari penggunaan. Berarti ini adalah penggunaan saat lead time dan ini adalah safety stock. Paham? Karena ini ya, misalnya ditetapkan bahwa safety stock sebesar 50% dari penggunaan selama lead time gitu. Berarti ini safety stock ya, 50% dikali 6 hari dikali 3 hari. 3 unit per hari, 3 unit ya. Nah, kalau ini adalah lead time-nya. Lead time-nya 6 hari, berarti kira-kira kita pesen sekarang 6 hari lagi barangnya baru nyampe. Itu namanya lead time 6 hari. Berarti ini penggunaan saat lead time ditambah safety stock. 18 ditambah 9 sama dengan 27 unit. Nah, dengan menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock, misalkan kebutuhan selama 4 hari. Nah, boleh juga misalkan ini safety stock ya, atau lead time, penggunaan saat lead time itu 6 kali 3, 6 hari dikali 3 unit, ditambah untuk safety stocknya adalah 4 hari dikali 3 unit. Terserah perusahaan, jadi nanti kalian bisa melihat contoh soalnya langsung ya. Jadi 18 tambah 12 sama dengan 30 unit. Berarti pada saat persediaan di gudang itu tinggal 30 unit, perusahaan harus mengadakan pemesanan kembali. Nah, gitu ya maksudnya reorder point. Nah, ada juga pendekatan just in time. Tadi kita udah belajar tentang IOQ, lalu ini adalah just in time atau JIT. Just in time adalah suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan pendekatan ini akan meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan, maaf ya banyak tipunya karena mengetik, hingga menekan biaya-biaya itu sampai 0. Nah, JIT ini jadi langsung ada pesanan tuh langsung disediakan gitu ya. Jadi kita itu kebanyakan memesan
berdasarkan orderan dari pelanggan-pelanggan, atau kita meminimalkan ya sangat kalau bisa nol lah, biaya pemesanan tuh kalau bisa nol. Pendekatan ini dikenal dengan pengelolaan aktivitas atau activity management, atau lebih menekankan pada tujuan strategis perusahaan supaya lebih kreatif. Nah, keuntungan dan kelemahan sistem just in time ini, keuntungannya adalah seluruh sistem yang ada di perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Dan akhirnya pabrik mengeluarkan biaya lebih sedikit untuk mempekerjakan staff yang tadi itu yang mengurusi bagian persediaan gitu ya. Dan barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau diretur kembali, karena kita istilahnya memesan berdasarkan pesanan atau mengerjakan berdasarkan pesanan gitu ya. Dan kertas kerja lebih simpel. Nah, penghematan yang dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi. Nah, misalnya dengan menggunakan profit tambahan. Namun ada kelemahannya nih, yaitu tingkat order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi rata-rata, nah, akhirnya persediaan itu kita nggak siap-siap dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Konsumen marah nih, kira-kira kalau butuh sekarang dan barangnya nggak ada, tentunya kan akan mempengaruhi kepuasan mereka dan akan bilang ke orang-orang lain, jangan pesan di sana, kalian nggak bisa butuh dadak. Kadang kita butuh dalam jumlah banyak, mereka nggak sedia gitu kan. Nah, itu sangat-sangat mengganggu sekali. Emang ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oke, kesimpulannya bisa dicoba dulu, dibaca dulu, dan ada contoh soal ya. Oke, ini ada contoh soal kebutuhan bahan baku, misalkan ya, bahan untuk PT Barita selama 1 tahun itu 480.000 unit. Ingat ya, ini selama 1 tahun. Kita butuh nanti untuk per hari. Dengan harga per unit itu Rp10. Biaya pesan setiap kali pesan itu 60.000 dengan biaya simpan 40% per tahun. 40% ini nanti kita kalikan dengan harga per unit ya. Safety stock itu 30.000 unit ya. Berarti minimal stok itu, safety stock itu 30.000 unit, dan waktu tunggu atau masa tenggang atau lead time selama setengah bulan atau 14 hari. Hitunglah EOQ dan juga ROP atau reorder point. Ingat ya, EOQ atau economic order quantity. EOQ itu kita pesannya berapa gitu ya. Kita pesan berapa sih unitnya, nah, untuk 1 kali pesanan. Jadi perhitungannya adalah kita pakai rumus yang tadi, akar 2SD dibagi H, di mana S itu adalah biaya pesan dikali D atau demand atau kebutuhan per tahun dibagi dengan H atau biaya simpan. Lalu IOQ-nya yaitu 2 dikali 480.000 dikali 60.000. Oke, bisa dilihat dibagi 0,4 karena 40% ya, ingat dikali 10 ya, per unit, harga per unitnya. Lalu akar dari 14.400.000.000 yaitu 120 unit. Ingat IOQ itu karena yang ditanyakan adalah kuantitas barang ya, berarti kita pakai satuan unit, bukan RP ya, bukan rupiah. Jadi jumlah atau kuantitas pemesanan yang paling ekonomis pada perusahaan PT Barita adalah sebanyak 120.000 unit. Itu ya, jadi sekali pesan itu enaknya 120.000 unit sekalian. Lalu ini kan diasumsikan ada waktu tunggu lead time selama setengah bulan dan safety stock sebesar 30.000 unit. Berarti kita harus menghitung reorder point-nya. Reorder point itu safety stock ditambah penggunaan selama lead time. Safety stocknya 30.000. Nah, penggunaan selama masa tunggu kita kan nggak tahu tuh penggunaan selama masa tunggu tuh kira-kira seharinya berapa. Karena kita punya informasi mengenai unit atau kebutuhan atau demand dalam 1 tahun yaitu 480.000 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena ini dijadikan bulan dulu ya, jadikan bulan dulu lalu dijadikan setengah bulan. Nah, akhirnya kebutuhan selama setengah bulan itu
Nah, setengah bulan kenapa kok setengah bulan? Karena lead time-nya setengah bulan atau 14 hari. Kalaupun mau jadikan langsung gini ya, 480.000 dibagi 360 dikali 14 hasilnya sama kok, tetap 20.000. Nah, tergantung logika kalian nanti ya menghitungnya bagaimana. Ini 480.000 dibagi 12, jadikan bulan dulu lalu jadikan setengah bulan lagi, itu bisa juga boleh karena hasilnya akan sama. Jadi safety stock ditambah penggunaan selama lead time. Jadi ROP-nya sama dengan 50.000 unit. Jadi perusahaan harus melakukan pemesanan ulang saat persediaan di gudang mencapai 50.000 unit. Nah, ini gambarnya ya, kurvanya. Jadi ini T waktu dan ini adalah quantity ya, atau kuantitas barang, kuantitas persediaan, dimana safety stocknya 30.000 ya, 30.000, dan kita punya penggunaan saat lead time 20.000, berarti ROP-nya 50.000 ya, 0 sampai sini tuh 50.000 ROP. Nah, safety stock itu terus aja, jadi diupayakan dalam gudang itu selalu 30.000 minimal ya. Artinya selama apapun dia tetap 30.000 unit dalam gudang minimalnya. Dan 20.000 unit ini akan habis selama masa tenggang atau lead time setengah bulan gitu ya. Jadi kurvanya gini terus. Nanti berarti saat di sini kan kita pesan ya, saat 50.000 kita pesan, lalu setengah bulan lagi barangnya datang. Nah, barang datang ini persediaan kita udah tinggal 30.000 dari yang semula 50.000. Lalu kita akan pesan lagi dalam misalkan jumlah tadi berapa? 120.000 unit ya. Berarti 120.000 unit di sini. Lalu terus polanya kayak yang ini tadi. Saat ROP itu 50.000, lalu saat barang datang dia menjadi 30.000, lalu kita pesan lagi gitu kan ya. Nah, oke. Itu adalah materi mengenai manajemen persediaan. Ada 2 soal di materi ini, kalian bisa kerjakan salah satunya. Tergantung kalian suka yang mana dan lebih mudah yang mana. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.